Shalom, selamat malam, puji nama Tuhan. Bertemu lagi dengan saya pada malam hari ini. Saya akan bawakan renungan singkat pada malam hari ini. Terima kasih buat Bapak Gembala, GPD Soka yang percayakan kami jemaat untuk membawa renungan singkat. Pada malam hari ini, sebelum kita masuk dalam renungan singkat, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau kami ada sampai pada detik ini, itu semua kasih anugerah daripadamu. Saat ini kami akan baca dan merenungkan firman-Mu. Engkau berkati kami semuanya, biarlah kami semuanya boleh diberkati oleh-Mu. Terima kasih Tuhan, siapapun mendengarkannya boleh diberkati oleh Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Renungan singkat pada malam hari ini akan saya ambil di dalam Lukas 22 ayat 27. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Lukas 22 ayat 27, sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Puji nama Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini yaitu akan saya beri judul pelayan Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dipercayakan Tuhan untuk melayani Tuhan, mari kita layani Dia dengan sungguh-sungguh. Melayani adalah bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan, di mana melayani kita banyak mengorbankan apa yang ada di dalam diri kita. Contoh misalnya kita mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga kita, mengorbankan pikiran kita untuk melayani Tuhan. Tetapi firman Tuhan berkata, kita harus melayani Dia dengan sungguh-sungguh, karena melayani Tuhan ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Meskipun saat ini mungkin secara mata manusia kita melayani Dia nggak ada upahnya gitu kan, kita nggak dapat apa-apa gitu kan secara mata manusia. Tetapi firman Tuhan menjanjikan dalam kehidupan kita bahwa Dia akan senantiasa memberkati kehidupan kita, Dia akan senantiasa menuntun kehidupan kita, dan Dia tidak akan biarkan kita anak-anak Tuhan yang belajar melayani Dia dengan sungguh-sungguh. Oleh sebab itu, kita mau belajar melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan taat dan setia kepada Tuhan. Dulu waktu saya belajar melayani, yang pertama dipercayakan yaitu adalah berdoa. Saya ditunjuk berdoa, di mana saya juga nggak bisa berdoa, tapi di mana ditunjuk berdoa gitu kan. Tetapi ya itu, belajar melayani itu dari lingkup kecil dulu. Kita berdoa mungkin di ibadah, ditunjuk sama gembala atau pimpinan yang ada di tempat itu. Terus kedua, saya belajar melayani yaitu menerima tamu. Setelah menerima tamu, saya belajar melayani bawa kotak persembahan. Setelah bawa kotak persembahan, saya melayani baru mulai di mimbar, yaitu singer waktu itu. Dimana singer juga saya nggak bisa nyanyi, tetapi karena sudah ditunjuk sebagai pelayan, ya kita harus melakukannya dengan sungguh-sungguh. Mau suara kita bagus, suara kita fals dan lain-lain sebagainya gitu kan. Dan kita harus melakukan itu gitu kan. Dan melakukan tugas dan tanggung jawab kita dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Setelah menjadi singer, saya mulai ditunjuk untuk belajar melayani jadi guru sekolah minggu WL dan bawa firman di sekolah minggu. Saya rasa waktu itu tantangan terberatnya itu adalah pada saat melayani di sekolah minggu waktu itu, karena saya pikir melayani anak-anak itu nggak mudah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, melayani anak-anak itu saat kita lagi pimpin pujian, saat kita lagi bawa firman Tuhan, ada yang nangis, ada yang berantem dan lain sebagainya. Kita ngomong di depan, ada yang dengerin, ada yang enggak gitu kan. Tetapi kita melayani bukan hanya lihat anak-anak ini, tapi kita melayani karena kita melihat ada Tuhan gitu di dalam setiap apapun yang kita bawakan, baik firman maupun pujian gitu kan. Jadi kita melayani aja dengan sungguh-sungguh. Secara manusia pada awalnya itu berat gitu kan. Saya rasa itu udah tantangan. Saya bilang sama teman saya waktu itu Ibu Gara. Saya bilang, Ibu Gara luar biasa ya. Saya bilang gitu, Ibu Gara bisa memimpin anak-anak ini gitu kan. Saya aja rasanya saya gak kuat gitu kan. Tapi lama-lama saya belajar nih. Saya belajar waktu itu, saya belajar sama Ibu Gara gimana caranya. Terus
gimana nih melayani anak-anak ini bisa diem gitu kan. Pertama, saya mulai nih, kalau saya mau khotbah maksudnya bawa renungan pada anak sekolah minggu, saya mulai bawa hadiah nih. Saya bilang, siapa yang mau dengerin, siapa yang duduk manis, denger-dengeran, siapa yang bisa jawab nanti di akhir renungan firman di sekolah minggu, nanti saya akan kasih hadiah gitu kan. Dan itu ternyata ya namanya anak-anak ya, mereka mendengarkan pada saat itu gitu kan. Mereka mendengarkan, ternyata itu hikmat yang Tuhan kasih pada saya waktu itu. Jadi mereka diam, mereka dengerin, siapa yang menang, siapa yang bisa jawab, dia dapat hadiah gitu kan. Dan saya bilang, saya nggak bawa hadiah, misalnya saya bawa yang kalah juga dapat hadiah, enggak. Saya nggak mau kayak gitu. Saya mau biar mereka besoknya lagi mereka mau dengerin. Dan puji nama Tuhan, dengan hikmat yang Tuhan kasih itu, lambat laun saya mengerti dan saya bisa gitu kan. Tadinya saya rasa saya nggak bisa gitu kan. Saya mau nyerah aja nih. Saya mau bilang sama gembala di tempat kami, yaitu istri Pak Samuel, saya bilang saya pengen nyerah aja, nggak bisa gitu kan ngajar sekolah minggu. Tapi puji nama Tuhan, sebelum saya pindah ke sini, saya masih waktu itu sampai itu masih dipercayakan gitu kan. Jadi saya masih menerima jadwal menjadi guru sekolah minggu. Saya lakukan dengan sungguh-sungguh gitu kan. Saya awal menerima pelayanan itu saya nggak asal nerima gitu kan. Saya bilang saya berdoa dulu. Kenapa saya bilang saya harus berdoa dulu? Kenapa? Karena saya pikir saat saya menerima pelayanan itu, saya pikir saya nggak bertanggung jawab sama pimpinan dari tempat itu, ibu gembala, bapak gembala dan lain sebagainya, atau yang nyuruh saya nggak bertanggung jawab sama mereka gitu kan. Kalau saya sudah ambil bagian, saya sudah mau melayani, berarti saya bertanggung jawab sama Tuhan gitu kan. Sepenuhnya saya bertanggung jawab sama yang di atas gitu kan. Mau manusia lihat mau enggak, ya saya bertanggung jawab sama yang di atas gitu kan. Jadi setiap saya mau disuruh melayani, pasti saya bilang saya berdoa dulu. Kalau saya sudah siap, saya akan bilang iya gitu kan. Begitu juga di tempat kita di sini di Soka, waktu saat Bapak Gembala mau menyuruh saya jadi pimpin pujian dan singer gitu kan, saya bilang saya berdoa dulu gitu kan. Nah, saat saya sudah bilang iya, saya siap, berarti saya bukan bertanggung jawab sama Bapak Gembala lagi, saya bertanggung jawab kepada Tuhan gitu kan. Apapun tantangan yang saya lakukan, apapun tantangan depan saya, ya saya berhadapan sama Tuhan, bukan sama Bapak Gembala gitu kan. Jadi oleh sebab itu, di sini saya mengajak rekan-rekan semuanya, saat kita semua sudah dipercayakan pimpinan gereja kita yang ada di tempat, kalau sudah menjadi pelayan Tuhan, layanilah dia dengan sungguh-sungguh gitu kan. Bukan untuk Bapak Gembala, bukan untuk Ibu Gembala, tapi untuk Tuhan. Di dalam pekerjaan sekuler aja kita harus taat sama pimpinan kita. Kita harus setia pada pimpinan kita. Kenapa? Karena di saat kita setia, kita dipercayakan mungkin dari hal kecil kita bisa menjadi pimpinan di tempat itu gitu kan. Tetapi kita harus melakukannya dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan baik gitu kan. Bekerja dengan sungguh-sungguh supaya kita mendapatkan semua posisi itu gitu kan. Dan itu yang Tuhan kasih hikmat buat kita sebagai anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu saya mengajak kita semua untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan hikmat yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Nah, apa upahnya kalau kita udah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh? Di dalam firman Tuhan ini saya mau bacakan, yaitu saat kita sudah melayani dengan sungguh-sungguh, yaitu terdapat di dalam Mazmur 24 ayat 5, inilah upah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, yaitu Dia yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Puji nama Tuhan, itulah janji Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita anak-anak Tuhan. Puji nama Tuhan. Renungan singkat pada malam ini saya akhiri. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang luar biasa ini. Biar kami boleh melayani Engkau dengan sungguh-sungguh, melayani dengan hati kami untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah mengucap syukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.